Cerita akan mengeripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Melahirkan dari Punggung, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Syakila. Dan tak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Loh, Bapak kenapa melamun pagi-pagi, Pak? Suara Bu Endah menghentakkan Ihsan dari lamunannya. Alah Ibu, bikin kaget aja. Bapak ini ditanya kok malah begitu. Bapak kenapa pagi gini malah melamun? Ihsan menatap Endah seakan ada sesuatu yang ingin dia katakan. Endah menatapnya dengan penuh keheranan. Entah mengapa Endah merasakan ada sesuatu yang sudah terjadi. Bu, apakah benar anak kita gentayangan? Katanya menatap Endah dengan sayu. Maksud Bapak apa toh Pak? Endah pun duduk di samping si Ihsan. Semalam, Yatnu melihat kemuning, Bu. Tidak mungkin, Pak. Siapa yang bilang begitu? Bukan hanya Yatnu saja, Bu. Warga lain juga melihatnya. Mereka mengatakan sosok yang mereka temui adalah kemuning karena terdapat sebuah lubang di punggungnya. Dan mereka mengatakan jika kemuning telah menjadi sundel bolong. Tidak, Pak. Itu tidak mungkin terjadi. Kemuning tidak akan menjadi sundel bolong. Pekik Bu Endah yang tidak percaya akan hal itu. Sesungguhnya Ihsan pun tidak percaya. Namun apa yang dikatakan warga sedikit membuatnya kepikiran. Selama ini warga hanya bercerita tentang mitos masa zamannya dulu. Tapi sekarang mereka berbicara akan sosok putrinya. Tapi Bu, apa yang mereka lihat mungkin memang benar adanya. Timpal Danu. Endah menatap Danu yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam seakan tengah melihat sang bangsa. Apa maksud kamu, Danu? Jadi kamu juga percaya kalau kemuning menjadi setan? Karena aku melihatnya sendiri. Kemuning gentayangan karena ingin menuntut balas atas kematiannya. Menuntut balas, seru Ihsan dan Endah secara bersamaan. Iya. Kita tahu kematian kemuning sangat janggal, jadi wajar jika dia menjadi sosok yang penasaran karena kematiannya memang disengaja. Endah terhuyung, tubuhnya seakan mendapat hantaman baru yang membuat tungkainya terasa lemas. Jadi, kematian kemuning ulah orang yang tidak memiliki hati manusiawi. Dia membunuh kemuning dengan cara jahat, seakan semua orang menyangka jika kita ini penganut ilmu hitam. Apakah begitu? Endah merasakan hatinya yang begitu nyeri, dadanya terasa sesak. Rupanya apa yang dikatakan Ihsan sang suami itu benar. Jika kemuning mati karena dipaksa atau dibunuh dengan cara yang halus. Siapa pelakunya, Nak? Saya belum tahu, Pak. Namun yang pasti, kita akan segera mengetahuinya. Aku janji, aku akan menemukan siapapun pelaku yang sudah menyakiti dan membunuh istriku. Tugas Danu. Dia meyakini jika di balik kematian kemuning masih ada hubungannya dengan keluarganya. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Sedangkan kamu akan sibuk dengan pernikahan kamu dan juga Murni. Endah meluapkan kekesalannya. Karena Danu masih bersikeras memikirkan kemuning, namun dia tetap memutuskan untuk menikahi si Murni. Bu, kenapa Pak? Untuk apa dia masih mengurusi kemuning jika dia saja dengan mudah akan menikahi Murni? Bu, maafkan saya, tapi saya terpaksa harus menikahi Murni demi nama baik kita juga. Apa? Nama baik? Nama baik siapa? Katakan pada ibu jika kamu memang benar menganggap aku ini ibumu. Danu menghela napasnya dengan pelan, lalu dia pun membuangnya secara perlahan. Sebenarnya Danu pun kemudian menceritakan awal mula dia bertemu dengan Murni dan masalah dia yang sudah menabrak Murni tanpa sengaja. Hingga terjadinya satu kesalahan yang tidak pernah dia duga. Endah dan Ihsan meremas dadanya seakan tak percaya jika Danu akan melakukan itu dengan sengaja. Apakah sebelumnya kamu meminum sesuatu? Tanya Endah. Memangnya kenapa, Bu? Sepertinya itu sudah direncanakan. Mereka memang jahat. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka perbuat itu adalah salah. Dan Murni, semudah itu dia menyerahkan tubuhnya padamu. Hanya dengan alasan karena dia ingin menikah denganmu.
Enda geleng-geleng kepala. Rasa marah, benci dan kesal, itulah yang dia rasakan saat itu. Murni sebagai keponakan begitu rendah bagi pandangan si Enda. Benarkah begitu, Bu? Tapi saya sudah salah karena sudah melakukan hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Kamu tetap harus bertanggung jawab, nak. Bagaimanapun, Sumi bisa saja menyebarkan kabar ini pada warga, dan itu akan merusak nama baik dan juga reputasi kamu. Bimbinglah Murni, jadikan dia menjadi istri yang baik. Jangan biarkan dia berperilaku seperti Sumi, tutur Pak Ihsan. Tapi Pak, saya tidak mencintai dia. Bahkan setelah tahu kebenaran ini, saya seakan enggan dan... Kamu laki-laki yang bertanggung jawab, nak. Jangan biarkan mereka menginjak harga dirimu lebih dalam. Kita sama-sama hadapi ini semua, dan kita juga sama-sama mencari tahu kebenaran tentang santet yang sudah membunuh Kemuning. Apa yang dikatakan Pak Ihsan ada benarnya. Setidaknya dia sudah bertanggung jawab, meski dia akan melakukan satu balasan atas apa yang sudah Murni lakukan. Pikiran Danu semakin dipenuhi oleh ribuan pertanyaan. Siapa pelaku yang sudah dengan tega dan sadis membunuh istrinya? Tangan Danu mengepal, amarah kembali merasuki hatinya. Pembunuhan Kemuning dan jebakan Murni seakan mengadu di dalam kepalanya. Dan selang beberapa saat, Mas? Suara seseorang membuat ketiganya menoleh. Danu Ihsan menoleh kala melihat sosok yang ada di hadapannya. Baru saja dibicarakan, Murni datang dengan keadaan sedikit berbeda. Dia tidak lagi berpakaian seperti biasanya. Danu yang awalnya marah kepada Murni, seakan enggan ingin bertemu, kini malah sibuk memperhatikan si Murni. Murni, ada apa kamu kesini? Enda dengan ketus bertanya pada Murni. Bibi, aku kesini mau melihat Mas Danu. Kenapa sih kalian ini kayaknya melihat Murni seakan melihat hantu? Untuk apa kamu melihat Danu? Dia bukan anak kecil yang harus kamu jagain tiap waktu. Bu, tahan. Ihsan berusaha menenangkan Bu Enda. Dia tahu Bu Enda merasakan kekecewaan setelah mendengar penjelasan Danu sebelumnya. Sudahlah, terserah kalian saja. Enda pun berlalu membawa Rania ke dalam. Danu hanya mematung, melihat Murni yang lebih berbeda dari biasanya. Ada apa? Ibu meminta kamu datang ke rumah, Mas. Ngapain? Aku mau berangkat kerja, karena banyak yang harus saya jelaskan dan saya kerjakan di kantor nanti. Ya sudah, Mas bisa nanti sore aja ke rumahnya. Baiklah Pak, kalau begitu Danu pamit berangkat dulu ya Pak. Ucap Danu berpamitan kepada Pak Ihsan. Hendak marah, namun sikap Murni yang berbeda membuat Danu menahannya. Dia tahu ada sesuatu di balik perubahannya tersebut. Sementara Murni kembali ke rumahnya dengan perasaan berbunga. Danu yang biasa mengusir dan bahkan enggan bertemu dengannya, kini takluk dengan satu tetes serbuk yang dia berikan. Sesampainya di rumah, Sumi melihat Murni yang terus saja tersenyum. Loh, mana si Danu? Kerja Bu, dia katanya nanti sore kesininya. Pokoknya ibu mau kalian segera menikah. Ibu gak mau kamu hamil di luar nikah. Serunya menatap tajam kepada Murni. Loh, ibu kok malah sensi begini? Bukannya ini rencana ibu juga? Sumi menarik napasnya dengan kesal, dia pun menjawab. Emang kamu tidak bisa berpura-pura saja? Kamu bikin dia tidur dan kamu tidur di sampingnya. Bukan kamu malah tidur beneran. Sampai-sampai melakukan hal itu. Dasar anak bodoh. Tapi Bu, Mas Danu yang maksa. Apa? Maksa? Iya, dia melihat aku itu seakan Mbak Kemuning. Dia terus menyebutku dengan nama itu. Makanya dia sampai mau ngelakuin itu. Ya ampun Murni. Orang itu akan marah jika Danu menyebut nama orang lain yang dia sebut bukan nama kita. Dan kamu, Sumi memicit pelipisnya. Sebesar itukah Murni mencintai si Danu hingga rela menyerahkan harta berharganya begitu saja. Rupanya rencanaku malah salah digunakan, gumam Sumi yang langsung meninggalkan putrinya itu. Murni hanya mematung dan kembali ke dalam kamarnya. Dia kembali mengingat di mana dirinya tengah terbang bersama Danu ke atas surga. Aku tidak peduli dibilang bodoh. Yang pasti kamu harus menjadi milikku, Mas. Murni memejamkan matanya menghayalkan pernikahan yang ingin segera tiba. Tiba-tiba,
Suara keran air mengganggu pendengaran si Murni. Dia memutarkan kepala melihat pintu kamar mandi, seakan ada percikan air yang seperti seseorang berada di sana. Murni beranjak dari atas kasurnya, hendak melihat. Setelah pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Air keran pun mati dan tidak ada tetesan yang berbunyi seperti sebelumnya. Aneh, kok gak ada siapa-siapa? Dan tiba-tiba angin seakan menerpa tengkuknya, membuat Murni sedikit merasakan hawa yang berbeda. Dia merasakan takutnya meremang dan sedikit merasakan suasana di dalam kamarnya begitu terasa horor. Kalian jahat. Suara bisikan seseorang membuat Murni terkejut, namun dia tersentak kala wajahnya di dalam cermin bukalah dirinya. Bak Kemuning, kalian jahat. Sontak Murni pun berteriak memanggil ibunya. Kemudian Murni pun tersungkur kala wajah Kemuning berubah menjadi mengerikan. Seluruh wajahnya mengelupas, kulit dan dagingnya berjatuhan begitu saja. Sosok Kemuning menghilang, berubah menjadi kepulan asap hitam. Dan tak lama Sumi pun datang setelah mendengar teriakan dari Murni. Kemudian terlihatlah Murni yang sudah tidak sadarkan diri di lantai. Murni, Bapak. Sumi terlihat khawatir melihat Murni yang tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Ada apa sih, Bu? Loh, Murni kenapa, Bu? Sudah, jangan banyak tanya. Segera angkat dia ke kasur. Yatno pun memangku Murni dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sumi memberikan minyak telon di hidung Murni agar segera sadar. Murni, bangun nak. Tak lama Murni pun mengerjap. Matanya menatap kedua dan menyapu keadaan. Ibu. Murni memeluk Sumi, peluh dan keringat kembali bercucuran. Wajah Murni pun memucat, membuat Sumi keheranan. Ada apa? Kenapa wajah kamu pucat? Bu, Kemuning, Baning, Bu. Dia tadi di kamar mandi. Kemuning, Murni, kamu ini jangan selalu berpikiran yang enggak. Kemuning itu sudah meninggal dan gak mungkin ada di kamar mandi. Kamu sama bapak sama aja. Yatno hanya terdiam. Dia seakan memikirkan sesuatu. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Sumi merasa aneh dengan sikap Yatno dan juga putrinya. Sudah, kamu istirahat. Ibu sama bapak ke depan dulu. Yatno dan Sumi pun meninggalkan Murni. Sumi memandang Yatno dengan begitu tajam. Yatno memalingkan wajah ketika bertatap muka dengan Sumi. Pak, kenapa kalian seakan diganggu terus sama Kemuning? Apa ada sesuatu yang bapak sembunyikan dari ibu? Apa sih, Bu? Mungkin saja karena selama ini kita selalu bersikap tidak baik, makanya bapak selalu merasa dihantui oleh Kemuning. Awas ya, Pak. Jika bapak menyembunyikan sesuatu dari ibu memang membenci sama Kemuning, tapi ibu masih punya perasaan. Jangan sampai bapak melakukan sesuatu di luar batas. Ibu ini berpikir bapak ini sekejam apa? Apa yang bapak lakukan emangnya? Sehingga ibu berpikiran jauh seperti itu. Tanpa menjawab, Sumi meninggalkan Yatno. Kepala Sumi seakan mau pecah karena banyaknya beban pikiran sejak kejadian yang menimpa si Murni. Sementara di sisi lain, Murni masih dalam keadaan gemetar. Bayangan Kemuning masih memenuhi ingatan dan seakan terus menari di pelupuk matanya. Tangisnya seakan tertahan, hanya rasa takut yang semakin membuat Murni tidak karuan. Mbak, jangan ganggu aku. Sekarang Mbak sudah gak ada. Aku berhak untuk mendapatkan hati Mas Tianu, Mbak. Lirih Murni dengan bibir dan tubuh gemetar. Matanya sembab karena Murni tak henti menangis. Hingga beberapa jam akhirnya Murni pun tertidur karena kelelahan. Dan singkat waktu, terdengar suara ketukan pintu. Murni, apa kamu sudah baik, Nak? Sumi berteriak di depan pintu kamar. Beberapa saat tidak ada jawaban, hingga akhirnya pintu pun terbuka. Iya, Bu, ada apa? Murni terlihat sayu, khas orang bangun tidur. Ini sudah hampir sore, kamu belum mandi. Loh, memangnya jam berapa, Bu? Ini sudah jam 3:30 sore, dari pagi kamu belum makan. Dan perut kamu masih belum terisi asupan makanan sedikit pun. Iya, Bu. Murni mau mandi dulu, nanti langsung makan gua setelahnya. Ya sudah, ibu tunggu di meja makan, jangan lama-lama. Sumi pun meninggalkan Murni, dan Murni mengambil handuk hendak membersihkan dirinya. Dia melangkah menuju kamar mandi.
Namun pergerakannya terhenti kala Murni menatap wajahnya di cermin. Dia mengingat kembali kejadian tadi pagi, hingga Murni kembali mengurungkan niatnya dan lari keluar kamar. "Loh, katanya mau mandi?" tanya Sumi melihat Murni yang lari menuju meja makan. "Nanti ajalah Bu, Murni keburu lapar," jawab Murni berbohong dan langsung menyendok nasi ke dalam piring. Sumi hanya geleng-geleng kepala dan tersenyum kala melihat Murni sudah seperti biasanya. Kemudian tiba-tiba saja terdengar suara salam dari luar rumah membuat Murni dan Sumi langsung saling pandang. "Siapa Bu?" "Mana Ibu tahu, kan Ibu tidak lihat." "Mungkin itu tamu." Murni menjeda ucapannya. Dia memandang Sumi dan pintu secara bergantian. "Kenapa?" "Jangan-jangan itu..." Murni pun kemudian lari menuju jendela dan mengintip siapa yang datang. Rupanya seseorang yang dia tunggu dan membuat Murni kembali masuk meninggalkan Sumi. "Ada apa dengan Murni? Siapa yang datang?" Sumi pun melihat dan membuka pintu. Senyumnya kembali merekah dan berkembang kala melihat tamu yang datang. "Danu, masuklah." Itu adalah Danu. Danu datang menepati janjinya. Dia pun membawa Ihsan membersamainya agar tidak ada salah paham di antaranya. Danu dan Ihsan kemudian duduk dan Sumi pun memanggil Yatno sang suami, juga menyuguhkan jamuan seadanya untuk tamu yang ia sengaja undang sejak pagi. Kemudian beberapa saat setelahnya, Yatno menghampiri tamu yang sudah duduk dengan menatapnya dengan ramah. Danu hanya diam tanpa memberikan ekspresi apapun. Hatinya sedikit merasa gelisah. Enggan rasanya dia mengucapkan sesuatu yang pernah dia ucapkan dulu pada Kemuning. "Yatno, saya kesini menemani Danu untuk..." Ihsan menatap Danu yang terlihat memejamkan matanya. Dengan berat Danu menatap dan menganggukkan kepala. Lalu Ihsan pun melanjutkan perkataannya. "Untuk melamar Murni, untuk menjadi istri Danu." Danu pun kembali memejamkan matanya. Hatinya seakan terluka. Seharusnya dia masih berduka, tapi hari ini dia memutuskan melamar Murni untuk menjauhi kesalahpahaman yang akan terjadi nantinya. "Benar anak Danu." Sumi tersenyum menatap Danu. Dia menegaskan kembali ucapan Ihsan dan ingin mendengar langsung dari mulut Danu. Terdengar helaan napas berat yang Danu buang secara kasar. Netra dan hatinya tengah berusaha menenangkan pikirannya yang tengah kalut. Dengan berat hati, Danu membuka suara dan menjawab pertanyaan dari Sumi. "Iya Bi, saya akan menikahi Murni selepas 40 hari Kemuning. Dan hari ini saya akan melamarnya." Tangannya mengepal, berusaha menahan gejolak di dalam dada. Seandainya dia tidak terjebak di situasi ini, Danu ingin pergi dan meninggalkan rumah itu detik itu juga. Namun Sumi dia akan membuka aib Danu pada semua orang jika Danu melakukan itu. Yatno tersenyum menepuk pundak Danu lalu berkata, "Saya terima lamaran kamu. Murni pasti saya senang dan juga bahagia," ujarnya menatap netra Danu. Danu menunduk. Dia tak sanggup menatap Ihsan dan keduanya. Hingga tak lama Murni pun menghampiri dengan pakaian yang rapi. Dan lagi pakaian yang dia gunakan membuat semuanya tercengang. "Tumben kamu pakai pakaian begitu," seru Sumi yang aneh melihat Murni tidak seperti biasanya. Kini dia memakai pakaian yang serba tertutup. "Kan ada calon suami Bu, masa harus gak sopan?" sahut Murni yang langsung duduk di samping Sumi. Sumi hanya melongo, entah apa yang terjadi padanya sehingga berubah seperti itu. Meski ada baiknya karena tidak akan digunjing lagi oleh tetangga karena pakaiannya yang terlalu minim. "Nah Murni, Danu sudah melamar kamu. Sekarang kamu harus bisa menjadi wanita yang lebih baik lagi. Jadi kamu harus bisa merubah sikap burukmu itu dan bisa lebih menjaga diri," tutur Ihsan kepada Murni. "Emang selama ini Murni gimana Paman? Perasaan gak pernah bersikap gak baik, iya kan Mas? Kalian aja yang terlalu buruk memandang Murni," ucap Murni yang seakan merasa dirinya tidak pernah bersalah. Ihsan hanya menggelengkan kepala. Murni hanya menatap Ihsan sekilas dan kembali menatap Danu. "Kalau begitu saya permisi, karena masih harus mengerjakan sesuatu," ucap Danu sambil beranjak berdiri dari kursi. "Loh Mas, kok cepat banget?" "Aku masih banyak pekerjaan." "Murni, Danu masih banyak kerjaan, kenapa kamu seperti itu? Dia kesini untuk menyempatkan waktu karena takut pulang terlambat.
Ihsan ikut berbicara karena tahu bagaimana perasaan sang menantunya itu. Saya permisi dulu. Ihsan mengekor di belakang Danu. Murni hanya menatap Danu dengan mengerucutkan bibirnya. Ih, kenapa berubah cuek lagi sih? Gerutu Murni yang kesal. Sudahlah, yang pasti Danu akan segera menikahimu. Yatno mencoba menenangkan putrinya itu. Nah, benar apa kata bapak? Kamu persiapkan diri. Sebentar lagi kamu akan menikah dan menjadi istrinya. Bu, gimana kalau Mas Danu nanti gak menerima Murni sepenuhnya? Itu adalah resikomu, karena kamu mencintai pria yang tidak mencintaimu. Beruntung Danu sudah mau menikahi kamu, dan kamu harus bisa buat dia mencintai kamu seperti mencintai Kemuning. Ya sudah, ibu sama bapak mau istirahat. Bentar lagi mau maghrib, kamu juga masuk kamar sana. Nanti ibu panggil setelah isya. Murni pun merasakan kegelisahan. Dia takut Danu tidak bisa mencintainya seperti dirinya mencintai Kemuning. Murni melihat keterpaksaan di wajah Danu saat mengucapkan kata lamarannya. Ia melenggang memasuki kamarnya dengan perasaan gamang. Namun keras hatinya masih tidak membuat Murni sadar jika Danu tak memberikan hatinya untuk dia. Singkat cerita, di lain tempat waktu malam hari, terdengar seorang pria sedang berteriak meminta tolong. Malam terlihat sepi, suara hewan malam pun seakan tidak ingin bersuara karena gelapnya malam memberikan kesan yang berbeda. Namun di tengah pekatnya malam, terdengar suara seseorang meminta pertolongan. Dia berlari dan terseok di tengah hutan yang sepi dan gelap. Ampun, ampuni saya. Kata ampun tidak berguna untuk saat ini. Manusia kejam dan berhati iblis sepertimu tidak berhak untuk tetap berada di atas muka bumi. Ampun, tolong ampuni saya. Saya hanya ikut dengan kawan saya. Saya hanya menuruti perintahnya. Sosok Kemuning tengah mengejar pria yang menjadi salah satu penyebab dari kematiannya yang tidak wajar. Kalian memang iblis. Kalian manusia-manusia tidak berhati. Apa salahku hingga kalian melakukan itu? Kau tidak salah. Hanya saja dia tidak suka dengan kamu karena dia tidak suka melihatmu bahagia bersama dengan suami kamu. Tutur lelaki itu kepada arwah Kemuning. Kemuning pun kemudian menarik paksa tangan pria di hadapannya. Dia menarik hingga putus dengan memelintirnya dalam sekejap mata. Kau gunakan tangan ini untuk membuat sakit di tubuhku. Kau bakar dan kau robek tubuhku tanpa hati. Kau keluarkan paksa bayiku yang baru saja bersemayam di rahimku. Ampun, bukan saya yang melakukan itu. Saya hanya membawanya pada Mbak Parjo. Dialah yang telah menyakitimu. Sama saja. Kamu dan teman-temanmu adalah manusia iblis. Kamu tidak pantas untuk hidup. Dan dalam satu kali tebasan tangannya, Kemuning menusuk perut pria itu dengan sebuah kayu yang runcing dan tajam. Rasa sakit itu tidak seberapa dengan kalian yang sudah memisahkanku dengan keluargaku, suami dan juga anakku. Pekik arwah Kemuning yang kemudian melayangkan kayu yang sudah tajam pada leher pria itu. Darah pun mengucur dan mengalir dari tubuh pria tersebut. Kemuning memenggal kepalanya hingga terputus. Dan tidak lupa, kayu yang dia pegang kembali dihunuskan pada perutnya hingga menembus punggung. Pria itu pun mati dengan keadaan kepalanya yang putus dan sebelah tangannya juga putus. Kemuning berbalik menampakkan punggungnya yang dipenuhi oleh ribuan belatung yang bersarang di sana. Wajahnya yang mengerikan dengan bola mata yang tidak nampak membuat kesan menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Kemuning pun menghilang menembus kegelapan malam itu. Suara tawanya yang nyaring membuat hewan malam yang tertidur kembali bersuara dan seakan ikut tertawa. Singkat waktu, mentari sudah menampakkan sinarnya. Dia tengah bersinar seakan menyambut pagi hari yang terasa indah namun terdapat duka mendalam di dalamnya. Pak, tolong pak. Suara seseorang membuat para warga yang hendak pergi ke kebun terhenti karena teriakannya. Ada apa Pak Rojak? Ada mayat. Mayat? Di mana? Bapak jangan ngada-ngada. Di hutan, mayatnya sangat mengenaskan, ujar orang itu yang membuat para warga menjadi saling pandang, seakan tidak percaya akan apa yang dikatakannya barusan. Mungkin halu bapak saja kali, mana mungkin ada mayat di dalam hutan. Kalau tidak percaya, kalian lihat saja. Ya sudah, ayo kita lihat.
apakah benar ada mayat di hutan sana? Warga yang hendak ke ladang pun akhirnya lebih memilih ke hutan dan melihat kebenaran apa yang dikatakan oleh Pak Rojak. Dan tidak membutuhkan waktu lama, mereka pun sampai di tengah hutan. Semua orang membulatkan matanya, darah berceceran, bau amis menyeruak di indera penciuman mereka. Seorang ibu berteriak kala melihat sesuatu di hadapannya, sebuah kepala tanpa tubuh tergeletak dengan lidah yang menculur. Semua orang terkejut kala melihat sebuah kepala yang tidak begitu asing tergeletak tanpa tubuh. Salah seorang menunjuk pada tubuh yang tergantung tanpa kepala. Tubuhnya terdapat sebuah luka dan kayu yang menancap di perut hingga menembus punggung. Semua orang pun merasa heran dengan kematian Pak Fian yang sangat begitu tragis. Kepala dan tangannya terputus dari tubuh, membuat warga merasa ketakutan dengan hal yang kali ini pertama baru mereka lihat dan mereka alami. Ya Allah, kejam sekali yang membunuhnya. Beberapa warga yang masih sanggup menyaksikan saling berbisik, menanyakan pembunuhan yang begitu sadis yang terjadi pada Pak Fian. Tidak ada yang tahu menahu akan dasar kematiannya. Semalam, Pak Fian habis dari rumahnya Pak Yatno, ujar seseorang. Pak Yatno, ngapain dia ke sana? Mana saya tahu, dia bilang habis ada perlu. Tadi malam sewaktu di pos saya bertemu dia di sana. Ya sudah, mending kita lapor sama Pak Nawi sekarang. Beberapa orang tolong bawa bantu dia ke rumahnya. Tapi... Keduanya pun melihat tubuh dan kepala yang terpisah, takut dan ngeri yang mereka rasakan melihat wajah yang begitu mengerikan yang ada di hadapannya. Beberapa warga memilih menunggu hingga kepala desa datang dan membiarkan mereka yang akan membawanya. Siapa yang menemui Pak Nawi? Kosim, dia sudah berangkat. Kita tunggu saja Pak Nawi dan yang lain. Semuanya pun menunggu kedatangan Pak Nawi karena mereka tak sanggup untuk menyentuh mayat Pak Fian. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah beberapa kendaraan dan juga ambulan, beserta beberapa polisi yang ikut serta untuk memeriksa TKP. Mayat Pak Fian dimasukkan ke dalam bungkus mayat. Beberapa warga bergidik melihat tubuhnya yang begitu mengerikan. Siapa yang membunuhnya ya? Bisik seorang ibu muda. Iya, sangat kejam dan begitu sadis. Suara bisik-bisik begitu riuh memenuhi iringan kepergian mobil ambulan. Beberapa warga dimintai untuk membersihkan darah yang masih berceceran. Pak, siapa yang tega membunuh Pak Fian? Tanya Danu kepada Pak Nawi. Entahlah, saya juga masih kurang tahu. Kita tunggu hasil otopsi dulu. Danu mengedarkan pandangan, melihat darah yang begitu berceceran di tanah. Namun pandangannya menangkap sesuatu, sosok yang tidak asing bagi Danu. Kemuning, lirihnya tanpa didengar orang lain. Danu mengusap wajah dan matanya berharap jika dia tidak salah lihat. Namun saat dia berusaha melihatnya kembali, sosok itu sudah tidak ada. Danu bernapas lega karena dia berpikir jika dia hanya salah lihat dan hanya berhalusinasi. Dia pun kemudian kembali mendekati Pak Nawi dan juga beberapa warga yang lainnya. Kemudian setelahnya semua warga pun kembali pulang dan juga meneruskan niatnya bekerja. Namun hembusan angin membuat tengkuk Danu seakan meremang dan juga terasa berat. Suasana seakan terasa berbeda. Danu merasakan ada hal yang lain di hutan ini. Entahlah, apakah karena baru saja orang yang meninggal secara tragis di sini sehingga membuat suasana menjadi mencekam. Selepas kepergian mereka, rupanya ada sosok yang memperhatikan dan terlihat sorot matanya yang tajam. Bola matanya yang memutih berubah menjadi hitam legam. Kalian akan mati, lirihnya dengan suara berat dan parau. Tak lama pun dia pun juga menghilang berubah menjadi asap. Suasana hutan itu kembali membuat secercah cerita dan menjadi tanda tanya bagi mereka yang tidak tahu akan kematian-kematian yang akan terus mendera hingga beberapa waktu lamanya. Sementara itu di sebuah rumah sudah berkumpul warga dan juga para pelayat. Begitupun Pak Yatno dan Bu Sumi. Mereka ikut serta menyaksikan bagaimana yang menimpa sang sahabatnya yakni Pak Fian. Pak, bukankah semalaman dia ke rumah kita? Kenapa sekarang dia tidak muka seperti ini? Sumi berbisik seakan merasa takut apa yang dilihatnya sangat di luar dugaan. Tenang Bu, nanti polisi akan memberikan keterangan. Mereka sudah membawanya ke rumah sakit. Yatno berusaha menenangkan Sumi yang terlihat sangat pucat. Beberapa warga tidak sampai menunggu lama karena kondisi mayat yang begitu mengerikan. Setelah melayat, mereka pun langsung pulang karena merasa takut dan juga mual karena bau amis darah yang masih menyeruak. Tak lama kemudian polisi pun datang kembali.
dan mengabarkan dalam kasus kematian Vian tidak ditemukan sama sekali sidik jari atau penemuan lainnya. Kami juga tidak tahu, dokter tidak menemukan tanda apapun di tubuhnya. Tidak ada jejak yang dapat kami jelaskan selain kematian yang memang sangat tragis. Semua orang yang mendengar hal itu langsung memandang heran. Entah apa yang mereka pikirkan, namun tidak ingin banyak bertanya dan terlalu tahu segalanya. Ya sudah, kalau begitu kami permisi dulu. Pamit beberapa polisi yang langsung pergi meninggalkan kediaman Vian. Pak Nawi dan keluarga meminta warga dan lainnya membantu mengurusi jasad Pak Vian. Meski banyak yang keberatan karena ngeri dan tidak tahan melihat bentuk tubuhnya yang sudah terpotong itu. Darah merah yang pekat masih saja menetes. Dengan susah payah mereka berusaha membersihkan. Meski sudah dikatakan jika keadaan mayat yang tidak menentukan bisa langsung saja dikebumikan. Namun sang keluarga dari Vian tetap kekeh minta untuk memandikannya meski darah tak henti mengucur dari luka dan juga lehernya. Kemudian beberapa saat setelahnya, kok saya merasa takut ya keluar malam, tutur seorang pria yang tengah berjalan hendak pulang dari pemakaman. Iya sama, aku juga merasa takut dan ngeri. Apakah kematian Pak Vian itu dibunuh para perampok atau pencuri? Tapi kan selama ini kamu kita aman dan gak pernah ada yang kehilangan. Tiba-tiba angin berhembus membuat pria yang tengah berjalan memutar pandangan. Mereka merasa ada keanehan yang terjadi di kampungnya. Suasana seakan mereka rasakan berbeda dari biasanya. Dengan perasaan dan pandangan terus menelisik, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Kematian Vian seolah membuka kembali kisah lalu Desa Pati, misteri desa yang selama ini ditutupi untuk membuat semua orang kembali yakin dan percaya bahwa hidup dan mati sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ya, Desa Pati adalah desa yang paling mengerikan pada beberapa tahun lalu. Kematian seorang gadis dari warga sana dengan keadaan sangat mengenaskan, membuat desa itu menjadi desa yang menjadi salah satu desa yang selalu dikatakan adalah desa mati. Karena kematian yang terjadi saat itu hingga menghabiskan banyak nyawa, hingga tersisa warga beberapa saja yang masih bertahan. Hingga desa kembali damai setelah usai kematian seorang pria kaya di Desa Pati yang merupakan kelompok dan perencanaan dari pembunuhan gadis yang bernama Asri. Gadis cantik anak dari keluarga sederhana yang bekerja di sebuah rumah juragan pemilik tanah di Desa Pati, yang ditemukan mati dalam keadaan tubuh yang sudah tidak layak dan tidak utuh. Bahkan terdapat luka sayatan di kemaluannya yang semakin membuat warga merasa sesak dan tidak percaya dengan kematian si Asri. Gadis cantik, baik dan sopan namun ditemukan dalam keadaan yang naas. Hingga setelah kematian Asri, banyak warga yang mati dengan keadaan mengkhawatirkan. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya itu memang disengaja dan sebagian dari mereka adalah pelakunya, sehingga menyebabkan kematian yang tragis itu menimpa Desa Pati. Warga dulu sempat memberikan nama desa itu dengan nama Desa Mati. Namun setelah warga kembali datang dan kembali ramai, desa itu pun kembali menjadi damai dan diberikan nama lainnya, yakni kembali menjadi Desa Pati. Pak, Kosim kemana? Tanya Pak Nawi pada Ihsan. Katanya dia meriang karena setelah melihat mayat Pak Vian, Pak Kosim terus bergurau dan ketakutan. Iya pasti, karena keadaan mayatnya yang sangat mengerikan, tangan dan kepalanya yang sudah putus. Kira-kira siapa yang sekejam itu pada Pak Vian? Sudahlah, jangan bahas hal itu. Mending kita berdoa saja untuk kebaikannya. Danu dan Pak Nawi hanya menyimak tanpa mau mengatakan apa-apa. Sejujurnya keduanya pun merasakan hal yang sama, dan Pak Nawi merasa kembali pada masa lalunya. Pak? Iya Danu, ada apa? Pak Nawi terkejut kala suara Danu memanggilnya. Bapak melamun? Tidak. Gini, aku rasa hari ini kamu pulang saja. Badan saya sepertinya kurang baik. Baik Pak kalau begitu, timpal Danu. Danu pun merasa kekhawatiran. Mungkin saja Pak Nawi syok dengan kematian Pak Vian, sehingga membuatnya terlalu berpikir keras. Karena sebagai kepala desa dan kepercayaan warga pastinya dia tahu, karena segala urusan dan apapun yang terjadi akan menyangkut namanya. Sudut pandang Danu. Lelah sekali hari ini, liriku sambil kujatuhkan bobot tubuh di atas kursi bambu. Ku pejamkan mata mencoba sedikit tenang dalam keadaan yang kurasa banyak sandiwara. Keheningan yang aku rasa, kesunyian tanpa sosok wanita yang kucinta.
Nah Danu, kubuka mataku tatap bapak yang berada di sampingku. Iya, kami baru saja kembali dari makam. Hari ini desa dikejutkan oleh kematian Pak Fian yang begitu tragis dan juga mengerikan. Tangan dan kepala sudah tak berada di tempatnya, membuatku merasa ada keanehan di kematiannya tersebut. Karena setelah diperiksa, tidak ada tanda dan bukti yang dapat menunjukkan si pelaku. Ada apa, Pak? Apa kamu berpikir jika kematian Pak Fian? Bapak menjeda kata-katanya seakan ada sesuatu yang dia pikirkan yang hendak dia tanyakan. Kenapa, Pak? Nah, Bapak merasa kematian Fian itu bukanlah dibunuh oleh perampok atau sebagainya. Lirihnya yang membuatku mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak? Aku nggak mengerti. Terlihat Bapak yang menarik napas dan membuangnya perlahan. Aku pun semakin dibuat penasaran dan seakan ikut merasakan kejanggalan yang sama. Dia sepertinya mati karena seseorang. Seseorang? Bagaimana maksudnya, Pak? Danu gak ngerti, karena polisi saja mengatakan tidak ada petunjuk di tubuhnya. Apa kamu masih belum mengerti, Danu? Desa ini seakan menjadi dejavu bagi kami. Ini bukanlah pertama kali kematian yang begitu mengerikan terjadi di desa ini. Bukan yang pertama kali? Iya, desa ini dulu pernah menjadi desa mati karena kematian warga yang sama dan juga naas. Bahkan dulu desa ini seperti tengah merasakan mati massal karena warga yang mati sampai beberapa orang dan juga berserakan. Dan terjadi setiap malam tiba. Siapa saja yang keluar rumah dan menginjak tanah pada malam tiba, mereka takkan pernah kembali dan hanya pulang tinggal nama. Aku menelan ludah. Perkataan Bapak membuatku sedikit terkejut. Ya, aku di sini memang belum lama dan aku tidak tahu asal-usul desa ini. Hanya saja aku tahu di sini memang banyak misteri dan berbagai macam kabar angin tentang warga dan semua orang di sini. Namun aku tidak pernah tahu tentang kabar yang baru saja dikatakan oleh Bapak. Yang aku tahu hanya kabar jika desa ini masih kental dengan aura negatif. Bahkan masih sering orang-orang melihat penampakan. Meski aku tidak pernah bertemu, namun setelah kematian Kemuning istriku, aku percaya semua bisa saja terjadi dan bisa kita lihat dengan nyata. Nah Danu, apa kamu sudah mendapat kabar tentang kematian Kemuning? Tanya Bapak yang membiarkan lamunanku. Belum, Pak. Belum ada sinar cerahnya. Aku belum menemukan petunjuk untuk mengungkap kematian Kemuning. Tapi kematian Fian bisa menjadi sebuah dasar. Bapak memiliki firasat buruk tentang dia. Entah mengapa, Bapak merasa kematiannya seakan ada hubungannya dengan kematian Kemuning. Maksud Bapak, Pak Fian pelakunya? Bapak juga tidak tahu, namun melihat kematian Fian, Bapak seakan... Pak, sudah Pak. Dan akan cari tahu semuanya. Sekarang Bapak istirahat aja. Ku coba menghentikan perkataan Bapak. Aku tidak mau berkepanjangan. Aku ingin menemukan sendiri orang yang sudah dengan kejam membunuh istriku. Aku tidak tega melihat wajah dan netra Bapak yang begitu terluka karena mengingat kematian putrinya. Permisi Pak, Danu masuk dulu. Ku tinggalkan Bapak yang masih terpaku di kursi. Entah mengapa mendengarkan ceritanya, aku ikut merasakan sesuatu. Dan memang aku melihat Kemuning di hutan. Aku tidak salah jika sebelum pulang aku melihatnya apakah dia ingin memberikan sebuah petunjuk. Singkatnya waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa hari ini hari 40 kematian Kemuning. Dan semua orang tengah sibuk menyiapkan semuanya. Kembali kutatap bingkai foto di mana aku dan Kemuning tengah bersanding di sana. Kini aku meratap karena akan segera tiba di mana aku akan kembali bersanding dengan wanita yang sama sekali tidak kucintai. Kemudian ku peluk bingkai foto yang sudah basah oleh air mata. Netraku yang berkaca dan berbayang merasakan sesak di dada yang semakin mendera. Sayu telingaku mendengar suara isak tangis. Kulihat ruangan yang remang di dalam kegelapan. Kusapu penjuru kamar ruangan ini hingga kurasa mencium sesuatu. Bau apa ini? Gumamku keheranan. Kuayunkan kaki mencari aroma bau bunga melati yang begitu menusuk hidung. Namun langkah kakiku terhenti ketika berdiri sosok perempuan yang tak asing di pandanganku. Kemuning? Sakit mas, sakit. Lirinya dengan wajah yang pucat dan bibirnya yang memutih. Kemuning, katakan siapa yang melakukan itu?
Tolong katakan pada Mas. Mereka menyakitiku, Mas. Mereka memisahkan kita. Maafkan Mas, Mas belum bisa menemukan mereka. Tapi Mas janji, Mas akan secepatnya menemukan para pelaku yang sudah menyakitimu. Sakit, Mas. Terdengar lirian yang semakin menyayat. Kulangkahkan kaki ini untuk lebih mendekat dengannya. Kusentuh tangannya. Dingin, begitu dingin kala kusentuh tangan itu. Tak ada kehangatan yang bisa kurasakan. Kupeluk tubuhnya meski dingin menusuk di kulit. Namun seketika tanganku meraba sesuatu. Dari punggungnya seperti lendir. Kemudian kutarik kedua tanganku. Dan sontak aku terkejut. Darah. Kuputar tubuh kemuning, seketika pandanganku berubah. Mataku membulat sempurna dengan mulut yang menganga. Kemuning, kenapa dengan? Mulut terkatup tanpa bisa berkata-kata. Kalau wajah kemuning pun ikut berubah menjadi sosok menyeramkan. Sontak aku pun mengerjap dengan keadaan gelap. Rupanya aku bermimpi. Aku ketiduran dengan memeluk bingkai foto pernikahanku. Kuusap peluh dan keringat yang bercucuran. Entah mengapa aku merasakan mimpi itu terasa nyata. Napasku yang ngos-ngosan seakan habis berlarian membuat degup jantungku terpompa lebih cepat 2 kali daripada biasanya. Kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Astagfirullah. Segera kuucapkan istighfar, kemudian aku pun turun dari ranjang dan hendak membuka pintu. Ibu lebih dulu membuka pintu. Melihat kamarku yang gelap, dia seakan membuka mulut, namun lebih dulu kejelaskan. Maaf. Tadi saya ketiduran, Bu, jadi lupa menyalakan lampu. Tugasku menjelaskan sebelum akhirnya dia pun kembali bertanya. Kamu baik-baik saja, Nak? Baik, Bu. Memangnya ada apa? Tadi kami mendengar kamu berteriak. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Aku pun terdiam, entah mengapa rasanya berat bagiku untuk menerima kenyataan jika kemuning sudah tiada. Ikhlaskan, Nak. Ibu juga kehilangan. Tapi jika ibu terus bersedih, kemuning akan jauh lebih sedih di sana. Bu, aku tidak bisa menerima ini. Aku sangat mencintai kemuning, Bu. Ibu paham. Tapi kita sekarang harus bangkit. Jangan terlalu terpuruk dalam masa lalu dan juga kesedihan. Lebih baik, kamu lebih giat lagi dalam menjalani hidup. Riana masih membutuhkan kamu, Nak. Apa yang dikatakan oleh ibu memang ada benarnya. Harusnya aku lebih memperhatikan putriku. Dia buah hati cinta kami berdua yang menjadi pengganti kemuning di dalam hidupku. Hayo, ini sudah mau isya. Sebentar lagi para tetangga akan datang untuk ikut mendoakan kemuning. Aku pun bersiap menurut dengan apa yang dikatakan ibu mertuaku. Aku harus bangkit, meski sebenarnya berat untuk aku terus berjalan tanpa kemuning di sisiku. Karena selama ini dialah yang selalu menyemangatiku. Dia yang selalu ada di kala aku sedih dan pilu. Tapi kali ini justru aku sedih dan pilu karena kepergiannya. Mas janji akan segera mendapatkan mereka yang sudah menyakitimu. Kuayunkan kaki setelah berganti pakaian. Ku duduk bersama bapak dan warga yang ikut pengajian untuk mendoakan istriku. Namun pandanganku menangkap sesuatu. Aku yang merasa tenang pun kembali dilanda keresahan kala melihatnya. Aku berjejak kesal karena rupanya mereka ikut serta bersama untuk berdoa. Tunggu, Nak. Biarkan. Kamu yang tenang. Kita di sini berkumpul untuk mendoakan. Biarkan mereka ikut tanpa harus ada masalah. Aku yang hendak pergi kembali ditarik tanganku oleh bapak. Tapi, tidak usah kamu pikirkan. Sebentar lagi doa akan segera dimulai. Aku pun hanya pasrah, meski merasakan kemarahan akan sosok wanita yang duduk berhadapan denganku. Kulihat murni yang terus tersenyum menatapku, namun aku mencoba menghiraukannya dengan tidak memperhatikan gelagatnya. Entah mengapa seakan tahu apa yang dikatakan ibu atas solanya menjebakku, aku semakin tidak menyukainya. Nadanu, aku terenyak. Suara ibu mertuaku membuatku tersentak. Iya Bu, ada apa? Kamu kenapa? Pengajian sudah selesai. Semua orang sudah pergi, tapi kamu malah melamun aja. Ya Allah, selesai. Aduh, maafkan Danu, Bu. Pak, ibu dan bapak tersenyum melihatku sambil menggelengkan kepala. Aku terpaku menatap ruangan yang hanya tinggal beberapa orang saja. Mereka masih mengobrol dan berkumpul di teras depan. Aku merasa tak enak karena pasti mereka menganggapku tak sopan. Gak apa-apa. Ibu sama bapak sudah menjelaskan sama mereka. Mereka paham akan perasaan kamu.
sekarang kamu jangan lagi bersedih. Doakan anak ibu mendapatkan tempat yang indah dan mendapatkan surganya Allah. Kamu juga harus bangkit demi Rania, nak. Bu, Danu ikhlas akan kepergian Kemuning. Danu hanya tidak ikhlas akan mereka yang masih tenang setelah melakukan kekejaman pada Kemuning. Kami paham, tapi kami juga percaya secepatnya mereka akan mendapatkan balasannya. Ku tarik napas sedalam mungkin lalu ku buang secara perlahan. Iya bu, saya percaya secepatnya aku akan segera menemukan mereka. Singkat cerita, bagaimana para saksi sah? Ucap seorang penghulu bertanya kepada para hadirin yang hadir di acara tersebut. Serentak semuanya pun menjawab dengan kata sah. Ijab kabul baru saja terucap lantang dari bibirku. Kata sah dari para saksi menyaksikan jika sekarang aku sudah kembali mengikat sebuah pernikahan dan juga menjadi imam. Semoga bahagia ya, selamat untuk pernikahannya. Semua orang menghadiri kedatangan pernikahanku yang kedua, meski ada beberapa dari mereka yang mempertanyakan akan pernikahanku dengan Murni. Alan, dia termasuk sahabat yang paling dekat denganku di kantor, bahkan dia juga memberitahu akan kematian Kemuning yang terkesan sangat janggal. Dan, gue pamit dulu ya, ucap Alan dan juga istrinya. Iya Lan, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir. Iya sama-sama, maaf gue gak bisa ngasih kado apa-apa. Gak apa-apa Lan, sudah datang juga itu sudah cukup kok. Para tamu pun semakin terasa sepi. Kuliah jam di tangan rupanya sudah mau masuk asar. Aku rasa aku bisa beristirahat karena mereka sudah pada pulang. Ibu dan bapak juga mengizinkan. Namun saat aku memasuki kamar, langkahku terhenti karena baru sadar jika Murni telah mengikutiku dan hendak memasuki kamarku. Berhenti di situ, ucapku dengan nada sedikit menekan. Ada apa mas? Untuk apa kamu mengikutiku? Ini kamar Kemuning dan tidak boleh satu orang pun memasukinya selain ibu dan bapak. Loh, lah terus aku gimana? Kan mas belum mau pulang ke rumah ibu dan bapak Murni. Jika kau mau pulang silakan. Jika di sini tidurlah di tempat lain. Mas, kenapa? Kamu ingin marah? Aku istri kamu mas. Terus kalau kamu gak tidur sama aku tidur di mana? Rumah ini gak ada kamar lagi selain kamarnya Mbak Kemuning dan juga kamar Bibi. Loh, ada apa ini? Ibu dan bapak menghampiri kami karena mendengar teriakan dari Murni. Ini Bi, Mas Danu tidak mengizinkan aku masuk ke kamar. Aku ini kan istrinya. Terlihat ibu menatapku, namun dengan hati berat ibu sepertinya terpaksa memintaku untuk mengizinkan Murni untuk masuk. Enggak bu. Ini kamar Kemuning, Murni gak berhak memasuki kamar ini. Tegasku menekan lebih dengan dalam. Nah, Murni sekarang istrimu. Berdosa jika kamu mengabaikannya. Kemuning tidak akan keberatan. Ibu percaya, dia akan mengizinkan Murni istri kamu singgah di kamarnya. Dengan berat ku geserkan tubuh yang menghalangi pintu kamar. Murni tanpa bicara langsung masuk mendahuluiku. Masuklah nak, kemudian istirahat. Setelah itu kamu ke rumah Sumi mertuamu sekarang. Bu, bagi saya ibu adalah orang tua saya. Tapi kini Sumi adalah orang tua Murni dan juga orang tuamu nak. Ibu sama bapak mau keluar dulu sebentar. Budi Rati ada perlu sedikit dengan kami. Setelah menyentuh pundaku, ibu berlalu meninggalkanku bersama Murni. Ada gelisah dan juga amarah yang harus kutahan. Kulangkahkan kaki memasuki kamar yang biasa kutempati bersama Kemuning. Kulihat Murni sudah berganti pakaian. Ya, kami menikah dengan acara yang sederhana karena waktu yang tidak memungkinkan. Mas, kita ke rumah ibu sekarang ya. Ibu sama bapak sudah menyiapkan makan malam untuk kita, ujar Murni. Hendak kutolak namun sikap ibunya berbeda dengan ibu mertua. Aku pun kemudian hanya mengangguk. Ya sudah, mas gak ganti pakaian? Tanyanya yang kujabannya dengan tatapan tajam. Ya sudah, kalau gak mau ganti, kita berangkat ya. Murni menggandeng tanganku namun tak bisa kutolak karena akan ke rumah orang tuanya. Dan singkatnya sesampainya di rumah orang tua Murni, aroma masakan sudah sangat tercium hingga ke depan, membuat perutku yang memang belum terisi apapun menjadi kelaparan. Ayo mas, ibu sepertinya sudah menunggu.
Murni menarik tanganku, aku hanya menurut tanpa mau banyak bicara. Setelah berhadapan dengan mereka, hanya kusuguhkan senyuman kecil tanpa mau menyapa atau berbicara sedikit pun. Ayo makan, ibu sudah siapkan ini khusus buat kalian. Kulihat Murni dengan gesit menyiapkan nasi untukku. Dia memang cantik, namun sedikit pun tak membuat goyah perasaanku. Makan mas, jangan malah melamun terus. Ujar Murni tanpa kusauti ucapannya dan langsung mengambil piring di tangannya. Aku makan tanpa bicara, tanpa sedikit pun mengeluarkan suara. Mas, malam ini kita tidur di sini aja ya, di luar hujan lebat. Kalau mau menginap silakan, aku mau pulang. Mas, kamu kenapa sih? Kenapa cuek terus sama aku? Apa aku salah? Aku ini kan istrimu sekarang. Mas, kamu sudah berjanji mau menikahiku, tapi kenapa sekarang kamu malah seperti ini? Tanganku semakin mengepal, namun sekuat tenaga aku harus bisa menahan amarah. Jangan sampai Ibu Murni mendengar ucapan Murni, karena bisa membuatku semakin dalam masalah. Baiklah, aku akan tidur di sini, tapi jangan harap aku akan menyentuh kamu kembali. Cukup sekali bagiku membuat kesalahan itu. Tapi mas, kamu keberatan? Tidak masalah, kalau begitu aku akan pulang. Jangan mas, baiklah. Kasihan ibu, kalau kamu pulang sendirian, dia akan berpikir yang tidak-tidak. Aku tersenyum getir. Ini adalah awal aku membalas perlakuannya. Aku tak ingin lengah lagi. Aku tak mau kesalahan itu terjadi kedua kalinya. Aku masih berdiri, melihat guyuran hujan di dalam kegelapan malam. Angin berembus begitu menusuk, membuat anganku melayang jauh bersama hayalan. Kulihat ranting yang bergerak tertimpa air hujan, mengingatkanku pada Kemuning. Kurasakan guyuran air hujan di tubuhku. Aku mencoba melakukan apa yang dulu pernah kami lakukan bersama, aku dan Kemuning. Setelah kurasa sedikit ringan, aku berlalu hendak memasuki kamar meski dengan malas aku terpaksa karena tubuh yang mulai kedinginan. Kulihat Murni yang sudah tertidur dan tertutupi selimut. Aku pun dengan santai berganti baju. Setelah selesai, aku pun merebahkan tubuh di ranjang. Namun karena tenggorokanku terasa kering, aku mengambil gelas di atas nakas dan meminumnya hingga tandas. Setelah selesai, kurebahkan tubuh memunggungi si Murni. Namun sebelum aku sempat menutup mata, aku merasakan sesuatu di tubuhku. Kenapa panas sekali? Liriku yang mengibas-ngibaskan tanganku. Namun bukannya merasa baikan, tubuhku semakin merasakan sesuatu. Hasratku seakan bergejolak dan gak bisa kutahan. Pandanganku berbayang dengan kepala yang sedikit pusing. Tubuh yang semakin tidak karuan dengan hasrat yang semakin naik membuatku merasa tersiksa. Dan dalam pandanganku, kulihat Kemuning tengah menatapku dan sedang tersenyum. Mas, Ning, Mas rindu, Mas sangat merindukanmu. Kuusap wajahnya melingkar membingkai di sudut wajah cantiknya. Kulihat Kemuning tersenyum dan aku pun terus memeluknya. Hasrat pun semakin membuca, membuatku terbawa ke dalam hangatan yang kembali kurasakan. Kupeluk tubuhnya, aku terus mencumbuinya seperti biasa yang aku lakukan pada Kemuning. Bibirnya ranu membuat aku selalu merindukan sentuhannya. Aku masih terus memberikan yang terbaik untuknya. Aku tidak ingin mengecewakan Kemuning. Aku ingin selalu membuatnya puas dan merasa senang. Suara desahanku dan Kemuning akhirnya selesai. Kulihat Kemuning tersenyum dan memelukku. Hingga tanpa terasa, aku pun kelelahan dan langsung menutup mata. Singkat waktu. Murni, bangun, sudah siang. Suara seseorang membuatku terbangun dari mimpi. Mataku mengercap, namun seketika aku tersentak kala melihat Murni di sampingku dengan memeluk tubuhku. Bahkan kulihat tubuhnya tanpa memakai baju. Murni, apa yang kamu lakukan? Aku mendorong Murni hingga akhirnya dia pun terbangun. Apa sih mas, pagi-pagi udah ribut aja. Apa yang sudah kita lakukan semalam? Loh, mas kau nanya Murni? Semalam mas kan yang melakukannya, kok sekarang malah nanya balik? Tidak, ini tidak mungkin. Semalam, aku ingat. Semalam aku bersama Kemuning, bukan bersama Murni. Lalu mengapa pagi ini aku dikejutkan dengan Murni yang sudah ada di sampingku? Kuapungkan kepala setinggi-tingginya karena tak seharusnya ini kembali terjadi.
Tapi kenapa? Kenapa aku sampai tidak bisa mengontrol diriku sendiri? Kuturunkan kaki melangkah menuju kamar mandi. Di sini aku tidak perlu repot pergi ke dapur untuk menggunakan kamar mandi. Aku bebas tanpa harus merasa tidak enak dengan orang rumah. Karena ini bukan keinginanku dan bukanlah kehendakku. Entah mengapa aku merasa ada yang salah. Aku selalu merasa bersama Kemuning kalau melakukan itu. Entah apa yang sebenarnya terjadi padaku. Nah Danu, kamu masih libur kerja kan? Tanya Bu Sumi, mertua keduaku. Saya masuk kerja Bu, tidak libur sama sekali. Apa kamu tidak ingin membawa Murni jalan-jalan? Jalan? Maksudnya? Ya, seperti kamu dulu sama Kemuning. Kalian sampai pergi, apa itu namanya ya? Aku lupa. Maaf, aku sedang sibuk dan banyak urusan. Aku juga tidak bisa meninggalkan Rania bersama ibu. Kalian ingatkan jika aku juga memiliki putri. Loh, bukankah sudah ada Endayang? Maaf, sampai kapanpun saya tidak akan pergi selain dengan istri saya Kemuning. Murni terpaku mendengar perkataanku. Dia meremas dada dengan kelopak yang menganak. Mas, Mbak Kemuning itu sudah gak ada. Istri kamu saat ini adalah aku. Tapi tidak bagiku, Kemuning masih bersamaku. Maaf, aku permisi. Mas, tunggu. Apalagi, ingat aku hanya menikahimu. Bukan berarti kamu bisa perlakukan aku sesuka dirimu. Tapi mas, kulangkahkan kaki meninggalkan Murni tanpa kulihat lagi dan pergi menjauh. Kepalaku dipenuhi berbagai pertanyaan. Entah mengapa semalam aku bisa melihat Kemuning dan sampai melakukan itu kembali dengan si Murni. Bukankah semalam aku hanya tidur saja? Kemudian aku pun teringat sesuatu. Air. Iya, aku ingat. Semalam sebelum akhirnya aku tidur, aku sempat meminum air di dalam gelas yang sudah berada di nakas itu. Apa jangan-jangan, aku yakin, pasti Murni telah menaruh sesuatu di dalam minuman itu. Aku harus segera menyelidikinya. Singkat cerita, waktu malam hari, semilir angin berembus membuat gemerisik daun terdengar bersahutan. Bulan bersinar dengan begitu terangnya. Kulihat bintang di sana. Biasanya Ning sangat suka dengan keadaan seperti ini. Indah malam yang berbalut bulan dan bintang. Maafkan Mas Ning, Mas sudah melakukan kesalahan karena sudah mengkhianatimu. Air mata tanpa diduga telah tumpah, mengingat aku yang sudah mengkhianati istriku. Ya, pernikahanku dengan Murni tidak ubah dengan pengkhianatan bagi istriku sendiri. Tiba-tiba aku tersentak, suara di dalam kegelapan begitu membuatku terkejut saking kerasnya. Kuayunkan kaki menuju suara, namun semakin ku kejar suara itu semakin menjauh. Sayupku dengar suara teriakan seseorang. Kusapu keadaan yang amat gelap. Entah di mana aku sekarang, karena tak sempat melihat jalanan aku hingga melupakan kemana arahku tadi berjalan. Aku hanya bayarannya disuruh untuk membawanya ke Dukun Sakti, liris seseorang dalam kegelapan. Kau sama saja membunuhku dengan membawanya ke gurumu. Apa salah dan dosaku hingga kalian tega menyakitiku dan juga putriku? Lagi ku dengar sautan dari seorang perempuan, namun suaranya begitu parau dan berat. Ampuni aku, Ning. Ampuni aku. Telingaku seperti tengah salah. Gak mungkin jika dia menyebutkan kata Ning. Kamu tega memisahkanku dengan ibunya, memisahkan seorang istri dari suaminya. Dasar Arisman, ujar suara wanita itu. Apa? Arisman? Aku kembali mengulang kalimat yang dikatakan sosok perempuan yang tidak bisa kulihat. Namanya seakan tidak asing dan aku pernah mendengarnya, namun entah itu siapa. Gigi dan perasaanku begitu ngilu mendengar teriakan dan sesuatu yang begitu rangu di telinga. Entah suara patahan apa, karena di sini benar-benar gelap dan cahaya bulan pun terhalang awan. Jangan bunuh aku, Kemuning, tolong jangan bunuh aku. Aku terhenyak mendengar nama yang dia sebutkan. Kemuning, apa maksudnya dia menyebut nama tersebut? Dan kenapa dia memohon untuk tidak membunuhnya? Apakah sebenarnya maksud dari semua ini? Woi, siapa di sana? Ku coba berteriak memanggilnya. Dengan begitu aku bisa tahu siapa yang tengah berada di kegelapan tersebut. Luka dan rasa sakit itu tidak seberapa untukmu dibandingkan dengan kau yang tega membawa dia ke Mbak Parjo hanya untuk membunuhku.
membuktikan kepada warga bahwa keluargaku seorang penganut ilmu hitam. Dia memaksaku melahirkan di waktu yang belum tepat. Dia paksa anakku lahir, tapi dengan cara yang tidak lazim. Di mana hati nuranimu? Terdengar lagi suara dari sana, tak ada sautan akan panggilanku. Namun mereka tetap tegang dengan keadaannya. Bahkan sosok pria itu terdengar sangat kesakitan dan begitu membuatku bergidik. Entah apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak mengerti, bahkan aku juga tidak tahu tentang keberadaanku ini di mana dan kenapa semuanya begitu gelap tanpa cahaya sedikit pun yang menerangi penglihatanku. Ning, apakah itu kamu? Tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah kamu kemuni istriku? Seruku kepada sosok yang tidak bisa kulihat. Tengkuku meremang kala terdengar suara cekikikan yang sangat begitu nyaring. Jangan bunuh aku. Tolong ampuni aku. Kemudian terdengar lagi suara yang begitu berat. Dia tengah merintih dan memohon untuk mendapatkan kemaafan. Aku yang mendengar tanpa bisa melihat hanya meraup wajah dengan kasar. Tidak. Kau sudah dengan kejam membunuhku. Kau santet diriku dengan cara kejam dan keji. Bagaimana jika kau merasakan sesuatu itu terjadi denganmu juga? Tidak, jangan lakukan apapun padaku. Kemudian teriakan semakin memekakkan telinga. Terdengar dia merintih seakan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Apa yang kau lakukan nih? Tanyanya dengan suara yang begitu pilu. Sosok itu hanya tertawa menanggapinya. Kamu harus merasakan sakit dan pedihnya kala tubuhmu disayat tanpa menggunakan apapun. Tentu seperti dirimu yang dengan paksa merobek tubuhku. Aku semakin kelimbungan. Apa maksud ini semua? Aku tidak bisa menebak. Tolong jelaskan apa yang terjadi. Jangan membuat aku menjadi bingung dengan semua ini. Maaf. Semua penyesalanmu tidak berguna, Arisman. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kematian harus kau bayar dengan kematian. Dan rasa sakit, dan kamu juga harus membayar itu juga. Ujar sosok itu tanpa memperdulikan suaraku barusan. Kemudian tidak kudengar lagi suara setelah sosok perempuan itu berkata dengan begitu parau. Keheningan malam pun semakin kurasa di dalam pekatnya malam itu. Aku mencari sesuatu dan terus berjalan menyusuri jalanan yang gelap. Dan tiba-tiba saja sesuatu terjatuh di hadapanku. Entah apa sehingga jatuh tepat di depanku. Kulangkahkan kakiku, namun ada sesuatu di depan sana. Kusentuh sesuatu yang menghalangi jalan itu. Namun tubuhku seketika menjadi kaku dan gemetar. Karena kini sebuah tangan tepat berada di genggamanku.